utama kita pada malam hari ini. Kita akan membedah biografi Khalifah yang agung Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, mujaddid abad pertama, ulama besar dan pemimpin yang adil. Karena kajian kita sejarah peradaban Islam, kita membahas Daulah Bani Umayyah. Nah, sekarang kita bedah tokoh-tokohnya yang terkenal. Ini salah seorang tokoh yang sangat menginspirasi saya secara pribadi. Saya beri nama ma'had saya itu Umar bin Abdul Aziz. Ya, kemanapun saya berangkat, suka saya bawa buku tentang Umar atau tulisan saya nulis. Ya, saya baca di beberapa situs yang berbahasa Arab. Harus. Kenapa? Karena ini orang yang luar biasa. Maka saya beri nama anak saya Umar Abdul Aziz. Mudah-mudahan kelak anak ini tahu bahwa namanya harus menjadi doa. Semoga jadi ulama besar, jadi pemimpin yang adil. Ya Pak, karena nama itu doa. Berikan nama anak kita yang baik-baik. Mungkin kita dulu karena orang tua kita belum terlalu paham, kasih nama sembarangan ke kita karena nggak paham. Ya nggak apa-apa, kita mulai saja dari sekarang ya. Setelah kita belajar, jangan sekali-kali ngasih nama anak itu yang jelek, yang bagus. Berikan nama Nabi, nama para sahabat, orang-orang hebat yang menjadi doa. Mudah-mudahan majelis ilmu kita diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya dan duduknya kita di sini saat ini dicatat sebagai amal soleh yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita semua di akhirat nanti. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin sekalian, kita akan bahas. Lihat kondisi ya, saya sedang kurang sehat. Saya baru pulang safari dakwah dari kota Yogyakarta dan Solo. Jadi lumayan ini, hampir 4-5 hari. Ya, full banget jadwalnya. Boyolali, Klaten, alhamdulillah. Karanganyar, keliling di Solonya, di Jogja juga sama. Dalam rangka apa? Dalam rangka menggalang dana untuk Suriah. Loh, kenapa? Karena memang Suriah ini kurang diperhatikan. Tidak seperti Palestina. Kalau Palestina semua kita insya Allah semangat. Tapi Suriah jarang. Ya, Suriah jarang. Saya menyampaikan kabar-kabar terbaru tentang Suriah. Karena dalam sejarahnya nggak mungkin kita bisa membebaskan Palestina kalau tidak dari Suriah dulu. Itu begitu dalam sejarahnya. Dulu Umar bin Khattab juga membebaskan, menaklukkan Baitul Maqdis dari Syam. Syam dulu itu, Suriah. Demikian dengan Salahuddin Al-Ayyubi ketika kembali membebaskan Al-Quds. Itu pun dari Suriah dulu. Harus terkondisikan. Nah, jadi toh-tohan kita memfokuskan ke Palestina, kalau lupa dengan Suriah, jangan harap kita bisa membebaskan Palestina. Sekarang masuk musim dingin. Sedikit dulu ya, saya menyampaikan. Masuk musim dingin, winter ini kan agak panjang lumayan. Sudah mulai sekarang sampai bulan Oktober, November, Desember, Januari. Saya pernah berada di perbatasan Yordan dan Syam, Suriah. Pas musim dingin itu -5. Saya pakai pakaian sampai 5 rangkap. Celana juga 2. Kaos kaki dibuntel kali itu. Masih dingin. Kebayang tidak saudara kita di sana itu, mereka kalau kedinginan di mana tinggalnya? Di tenda-tenda pengungsian. Tenda. Mereka memerlukan selimut.
mereka memerlukan selimut. Dan kalau sedang tidak ada makanan karena memang kejahatan rezim Bashar Assad itu, mereka memakan kucing. Kucing dimakan, sampai sekarang kucing habis di Suriah, di wilayah yang ini, di Ghouta, di Idlib. Ya, susah tuh, kucing udah nggak ada. Darurat. Sampai binatang yang ada di kebun binatang pun disembelih rame-rame itu. Harimau itu disembelih dan dimakan. Bahkan mereka minta fatwa kepada Syekh setempat. Ya Syekh, boleh tidak kami memakan daging saudara kami yang sudah mati? Kenapa? Sekedar untuk bertahan hidup, karena nggak ada yang bisa dimakan. Atau kami biarkan kami binasa seperti ini? Bahkan ada juga yang meminta fatwa, apa boleh saya membunuh istri saya dengan cara baik daripada istri saya diperkosa di depan saya disiksa, diikat, diperkosa dan dibunuh dengan keji. Karena memang seperti itu. Ini bukan mendramatisir ya, itu real yang tidak diketahui banyak orang. Karena memang tidak mudah mengirimkan bantuan ke sana, terkadang disebut ISIS dan lain-lain. Gak mudah. Kenapa harus peduli dengan negeri Syam? Karena Syam ini negeri di mana nanti pertarungan antara ahlul haq dan ahlul batil akan di sana. Tanda-tanda kiamat itu ada dua, alamatus sa'ah, ada alamatus sughra, ada alamatul kubra. Ada tanda-tanda kecil yang jumlahnya banyak sekali, 180 lebih, dan sekarang sudah 95% tanda-tanda kecil kiamat bermunculan. Yang belum beberapa saja, dan yang sisanya ini semua terkait dengan negeri Syam. Bahkan ketika muncul 10 tanda besar kiamat, Nabi menyebutkan al-ayat, 10 tanda-tanda besar kiamat itu kharazatun manzumatun fi silkin. Itu seperti butiran-butiran mutiara yang tersusun di dalam seutas tali, seperti biji tasbih tersusun. Fa in yuqta asilku, jika diputus digunting simpul itu, maka keluar butiran-butiran mutiara marjan itu atau biji tasbih tadi itu. Kalau keluar satu, yang lain ngikutin dengan cepat. Ya, saling berkaitan. Dan 10 tanda-tanda besar ini 80%, 8-nya itu ada di bumi Syam. Sedang disiapkan oleh Allah. Gak boleh kita melihat sepihak saja, apalagi melihat kacamatanya politik saja ya. Enggak, kita melihat dengan keimanan. Palestina, Syam, Kabir. Suriah, Damaskus, Syam, Sogir. Ya, dari mulai dukhon muncul, kan dukhon di Ramadan, pertengahan Ramadan munculnya itu karena Bashatal Kubra di Ramadan, 40 hari kan menyelimuti bumi itu. Dan sekarang asap baru ada karena kebakaran hutan saja kan, segitu kita menderitanya. Betul tidak? Lihat saudara kita di Pekanbaru, gede sekali, banyak yang meninggal, bahkan ada yang sesak. Ya kebayanglah asap, itu baru asap kebakaran hutan. Kita doakan ya, semoga Allah berikan solusi yang terbaik, dan semoga pemerintah segera cepat bertindak gitu loh, nggak lambat seperti ini. Dan ya berulang kali terjadi itu, harus dari akarnya, apa sih penyebabnya gitu kan. Jangan karena nafsu sebagian orang yang serakah dengan dunia ini, dia menghalalkan segala cara sampai merusak lingkungan. Naudzubillah. Baru asap itu ya, ini hantaman keras di Ramadan itu. Berarti Ramadan ya, 40 hari itu akhir Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, akhir Dzulhijjah atau awal Muharram ada pembaiatan kepada Al-Mahdi, Amirul Mukminin fi akhir zaman. Di mana dibaiat Al-Mahdi itu? Di mana? Di Mekah. Di Mekah, kali pertama di Mekah.
antara Rukun Hajar Aswad dan Makam Ibrahim. Kemudian nanti beliau pindah ke Suriah, ke Damaskus, ke Syam. Pertama di Suriah, di Damaskus, nanti ke puncaknya di Palestina, nanti di Al-Quds setelah mengalahkan Yahudi. Itu kan hanya berapa bulan? 3 bulan. Al-Mahdi muncul, jihad terus, jihad besar. Al-Malhamah Al-Kubra, puncaknya itu perang akhir zaman. Di mana tuh? Di Syam, di Ghutah, ya, di Ghutah Pak, di Syam. Perang akhir zaman dengan tokohnya Al-Mahdi dan mujahidin. Siapa mujahidinnya? Orang Syam. Gak disiapkan mereka itu. Jadi bukan di Bandung, bukan. Perhelatan akhir zaman bukan di Bandung, bukan. Ini mah dampaknya saja. Apalagi 3 tahun. Tahun pertama kekeringan, hujan tidak turun. Tahun kedua 2/3 ditahan. Tahun ketiga sama sekali nggak ada hujan. Tahun keempat Dajjal keluar. Di Khorasan pertama kali muncul, ya apa? Khorasan. Di mana tuh? Di Iran sekarang. Asia Kecil, di Iran. Nanti dari sana menebar kerusakan di pinggiran Syam, kemana-mana keliling selama 40 hari 40 malam, atau 1 tahun 2 bulan 2 minggu, kata Nabi gitu kan. Nanti dia berangkat ke Mekah, ditolak. Ke Madinah, dijaga oleh para malaikat. Akhirnya ke Syam. Nah, ke Syam lagi kumpulnya Pak. Di Syam diikuti oleh 70.000 Yahudi. Dia mengepung muslimin di bawah kepemimpinan Al-Mahdi. Dikumandangkan iqamah salat subuh di suatu hari. Isa turun. Nabi Isa turun di mana tuh? Fi Manaratil Bayda, di Menara Putih, di Masjid Al-Umawi di Suriah, Damaskus. Turun. Salat berjamaah, beres salat jihad, terjadi perang besar melawan Dajjal. Ya, setelah menebar kerusakan di mana-mana. Banyak orang yang ikut Dajjal, menyembah Dajjal, dan dari umat Nabi yang banyak menjadi mengikut Dajjal itu para wanita. Hati-hati wanita ya, harus banyak paham ini akhir zaman. Yang jadi korban itu wanita sekarang ini. Maka berhadapan Dajjal dengan Nabi Isa, dibunuh Dajjal Nabi Isa di Babul Lud. Di mana? Di Syam, Palestina sekarang, masuk ke Israel. Dibunuh. Isa datang kepada pasukan Al-Mahdi. Yahudi takut, lari mereka ke Palestina, dikejar, perang terjadi di sana, kalah Yahudi. Nabi menyebutkan, la taqumus sa'ah, kiamat tidak akan terjadi hatta yuqatilul muslimun al-yahud, hingga orang-orang Islam berperang melawan Yahudi. Jadi jangan aneh. Maka saya bilang, kalau kita baca dengan akhir zaman, dengan nubuah Nabi itu, kita nggak aneh yang sekarang terjadi, makin yakin. Dan jangan sepotong membacanya, harus utuh gitu. Nanti seperti puzzle, ngerangkai, ketahuan nanti ujungnya kemana gitu. Jelas tidak? Ketahuan ujungnya kemana. Pasti menang umat Islam. Cuma sekarang sedang diuji dulu. Yakin tidak dengan nubuah Nabi, kabar gembira. Jelas tidak? Ya. Hatta yakhtabi al-yahudiyyu min wara'il hajari wasyajar. Itu orang Yahudi takut menang muslimin, dikejar, sembunyi di balik tembok, di balik pohon. Fayaqulul hajar awi syajar, batu, tembok, pohon bicara, ya muslim, hai muslim, ya Abdullah, hai hamba Allah, hadza yahudi khalfi, Yahudi di belakangku, ta'al, kemari, faktulhu, bunuhlah dia, illal gharqad, kecuali pohon gharqad, fa innahu min syajaril yahud. Gharqad itu pohonnya Yahudi. Jangan aneh kalau sekarang di Israel ditanam banyak pohon gharqad. Ya, enak kalau membaca dengan nubuah Nabi Pak, daripada hoax berita di sana sini nggak jelas, bikin kita pesimis. Baca aja hadis Nabi, udah. Layakan diri kita, siapkan generasi 3 lapis ke depan. Itu jelas tidak? Kalah Yahudi, Ya'juj Ma'juj muncul di mana tuh? Allah alam.
Cuman sebagian para ulama menyebutkan di sekitar daerah Azerbaijan, di pegunungan Kaukasus. Ya daerah sana lah. Ya. Tapi nanti akhirnya juga ke Syam juga. Binasanya pun di Syam. Isa doa kepada Allah. Bahkan yang mematikan umat Islam yang masih punya iman sedikit pun, yang masih punya iman walaupun sebesar zarah gitu, itu kan angin dari arah Syam. Wafi riwayatnya dari arah Yaman. Syam, semua Syam, Pak. Itu negeri yang pernah didatangi oleh para nabi. Para nabi banyak sekali, hampir ratusan yang tinggal di sana, hidup di sana, meninggal di sana. Minimal para nabi transit. Semua nabi pernah ke Syam. Yang diberkahi ya. Yang kata Nabi yang mulia, tuba li Syam, beruntunglah Syam. Li ayin dzalik ya Rasulullah. Karena apa mereka beruntung? Kata Nabi, li anna malaikatur rahman basitatun ajnihataha ala ardi Syam. Karena malaikat itu mengepakkan sayapnya di bumi Syam. Kok katanya diberkahi tapi kok porak-poranda? Ya jangan lihat dengan kacamata kasat mata saja, kan orang beriman nggak begitu cara memandangnya, betul tidak? Transisi orang-orang Syam sekarang, Pak. Kalau orang Palestina sudah kokoh, awan juga sama. Orang Palestina terutama Gaza sudah kokoh. Jadi mereka itu menanti kapan kami syahid, gitu aja. Kapan kami syahid? Kalau satu keluarga punya anak 5, nggak ada yang syahid, takut mereka, ya Allah jangan-jangan kami tidak layak. Doa terus, datang ke ulama terus, syahid terdengar, anaknya meninggal dunia, alhamdulillah, sujud syukur mereka. Orang-orang datang bukan bertakziah tapi bertahniah, selamat ibu, anak anda syahid. Gitu. Sudah ke tingkat itu kan tidak mudah kan, sudah 4 generasi itu udah luar biasa. Ya, Syam, Suriah sedang disiapkan begitu. Ya nanti siapa yang akan menjadi prajurit Al-Mahdi, siapa? Ya mereka dan kita yang siap, kan nggak semua kita bisa ke sana, betul nggak? Orang hebat emang enak gabung sama Al-Mahdi, Pak. Harus siap jihad, Pak. Dah sekarang pembicara gini aja disebut radikal, teroris, apalagi semoga tidak ada intel di sini ya. Tapi saya tahu suka ada intel, nggak apa-apa lah. Sing tobat, ya Allah berhidayah. Kami umat Islam hanya ingin kebaikan, Pak. Nabi saja yang paling mulia akhlaknya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi berjihad, Pak. Nabi berperang. Gak akan pernah hilang tuh ada jihad. Sedang ramai ya, hapus kurikulum perang dari kurikulum pendidikan di semua level. Emang negeri ini dulu merdeka dikasih sama Belanda? Aneh itu, saya nggak habis pikir, Pak. Saya kemarin kan ke Jogja, di sela-sela dakwah saya keliling lihat tempat bersejarah, museum bagaimana Pangeran Diponegoro dulu dalam perang Sabil tuh ulama semua. Kalau nggak ada jihad, bagaimana bisa merdeka kita? Kok jadi ke sana ini teh? Antum sediam saja. Astagfirullah. Sedang bahar Umar Abdul Aziz nih, Umarnya belum dibahas ini. Nggak apa-apa lah. Ya kita mulai ya, Umar bin Abdul Aziz. Antum ini nggak ngingetin ya, Masya Allah. Taib. Ala kuliah, karena saya sangat ingin mengingatkan ini akhir zaman gitu loh. Belum lagi ada film yang sedang viral ya. Ya wai kan. Ada santri gitu kan. Sekilas emang saya belum nonton, belum ditayangkan kan, baru bulan depan rencananya ya. Baru apa? Trailer yang viral kan. Tapi sekilas sudah bisa kebaca kok kemana film itu. Itu produk orang-orang yang mengusung pemikiran liberalisme. Udah jelas, Pak. Ya, saya santri dari kecil di pondok pesantren, saya di banyak pesantren saya mondok. Baik di pesantren tradisional, saya belajar, saya hampir 8 tahun dulu pesantren di beberapa pondok. Bahkan datang ke sini pun jadi santri juga. Kuliah agama, belajar di pesantren, sekarang bikin pesantren. Ya naon film aneh.
the santri gitu kan. Ya begitulah ya. Tapi ada yang menarik pelajarannya Pak. Lingkungan, hati-hati ya. Lingkungan ya, kan pemeran utamanya kan putri salah seorang ustadz terkenal kan. Saya kenal sama beliau, sempat dekat sama beliau, tapi ya itu lingkungan. Ketika dulu kenal sama, dekatnya sama ulama ahli Quran, sama qari, betul nggak? Quran terus. Sekarang dekat sama orang liberal, ya begitu ke bawah juga. Sama liberal dekatnya kan, ke bawah juga pemikirannya gitu. Maka Nabi menyebutkan al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang tuh gimana agama temannya, hati-hati, pengaruh loh. Ya. Sudah, kembali ke Umar bin Abdul Aziz. Kapan kita gelar bahas Umar bin Abdul Aziz ya? Ini karena banyak yang nanya sih ke saya, ke WA, ke sampai penuh WA nanya. Taib. Kita bahas yang pertama. Nama, gelar, kunyah dan keluarga ya. Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Begitu rakyat memanggilnya Umar bin Abdul Aziz. Seorang pemimpin yang saleh, harismatik, bijaksana, sangat dekat dengan rakyatnya, sosok yang melegenda karena keadilannya, kesalehannya, kezuhudannya, keberaniannya menegakkan al-haq. Banyak sekali peristiwa yang terjadi di masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz yang sebentar, belum nggak lama, hanya 2 tahun 3 bulan. Jadi khalifah 2 tahun 3 bulan, dan beliau meninggal ketika masih muda. Usia berapa? Usia 40 tahun kurang ya, jadi 39,5 usianya itu. Kita lihat yang pertama, siapa nama beliau? Nama beliau Umar bin Abdul Aziz, berarti bapaknya Abdul Aziz, Ibn Marwan, Ibn Al-Hakam, Ibn Abul As, Ibn Umayyah, Ibn Abdul Syams, Ibn Abdul Manaf. Nah, ini ketemu dengan Nabi di Abdul Manaf ketujuh ya. Abdul Manaf punya 4 anak. Abdul Manaf punya 4 anak, di antaranya Hashim. Nanti ada Abdul Syams. Hashim punya anak, namanya siapa? Ya, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya anak Abdullah. Abdullah punya anak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti Abdul Syams punya anak, di antaranya Umayyah, punya anak Al-As. Nanti di sana keturunannya. Karena nanti daulah Bani Umayyah sebagaimana pernah saya sampaikan, yang pertama yang mendirikan siapa namanya? Muawiyah bin Abu Sufyan. Tapi Muawiyah berakhir dengan, dari jalur Muawiyah berakhir di masa Muawiyah bin Yazid. Muawiyah kan punya anak Yazid, penggantinya tuh Yazid punya anak Muawiyah namanya. Muawiyah meninggal, putus di sana karena nggak ada keturunan lagi, berpindah kepada sepupunya. Siapa namanya? Marwan Ibn Al-Hakam. Marwan naik menggantikan, orang meninggal. Nah, nanti semua tuh dari anak-anak Marwan. Nah, Marwan tuh punya 2 anak. Jadi Marwan Ibn Al-Hakam ketika sebelum meninggal, dia mengangkat langsung dua putra mahkota gitu loh. Yang pertama namanya Abdul Malik, yang kedua Abdul Aziz. Ya, yang pertama siapa? Abdul Malik, yang kedua Abdul Aziz. Jadi yang naik Abdul Malik dulu, nanti Abdul Aziz. Tetapi di masa Abdul Malik, ketika Abdul Malik menjabat, sebelum meninggal dia enggak memberikan kepada Abdul Aziz. Dia memberikan kepada anaknya. Masalah bukan? Masalah. Maka diangkat siapa? Al-Walid ibnu Abdul Malik. Meninggal Al-Walid,
naik anaknya, siapa namanya? Sulaiman bin Abdul Malik. Nah, baru setelah Sulaiman kembali ke Abdul Aziz, tapi ke anaknya siapa? Umar gitu, yang jadi khalifah. Harusnya kan Abdul Aziz, setelah meninggal Abdul Malik. Kagambar tuh, tergambar tuh. Pabelit. Nah, Umar putranya Abdul Aziz, Abdul Aziz putranya Marwan. Nah, Marwan yang melanjutkan setelah meninggalnya klan dari Muawiyah. Ya, tadi anaknya Abdul Malik, Abdul Aziz. Ada di sini nih Umar. Mari kita lihat. Umar bin Abdul Aziz dilahirkan di mana? Di Madinah. Tahun 61 Hijriah. 61 itu berarti di masa pemerintahan siapa? Pemerintahan Yazid di awal-awal. Ketika ada peristiwa besar syahidnya Husain bin Ali. Lahirlah Umar bin Abdul Aziz di Madinah. Kita lihat siapa ayahnya tadi ya, Abdul Aziz. Abdul Aziz ini sebenarnya calon pengganti kakaknya Abdul Malik, tetapi Abdul Malik memberikan kepada anak, dan Abdul Aziz itu nggak peduli, dia tuh nggak rakus dengan jabatan gitu ya. Makanya nggak ada konflik, nggak ada. Nah, Abdul Aziz diangkat menjadi gubernur dan terus dia lama di Mesir. Harusnya dia menggantikan posisi setelah meninggalnya Abdul Malik, tapi dia nggak peduli lah gitu. Dia orang soleh, ini soleh, soleh, nggak berambisi, udah terserah lah gitu kan. Walaupun memang diwasiatkan oleh ayahnya Marwan, nggak apa-apa gitu. Ya, Abdul Aziz. Ibunya siapa? Ibunya Umar. Namanya adalah Laila, panggilannya Ummu Asim. Laila itu siapa? Laila itu cucunya Umar bin Khattab. Menarik kisahnya ya, kita bahas ya. Menarik kisahnya. Bagaimana kisahnya? Ini ma'ruf. Kisahnya di masa Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Umar ini seorang khalifah yang tidak bisa tidur karena memikirkan rakyatnya. Mirip-mirip sekarang juga, banyak rakyat nggak bisa tidur mikirin pemimpinnya. Jadi beda. Sama tuh saruanya. Dulu itu pemimpin nggak bisa tidur mikirin rakyat. Jangan sampai ada rakyat yang nggak makan, yang kelaparan, nggak mau tuh. Baru bisa tidur setelah dipastikan rakyatnya itu kenyang semua gitu. Sekarang sama juga gitu kan, sekarang mah rakyat gitu kan. Tapi bisa sare mikirin pemimpinnya gitu ya. Suatu malam Umar bin Khattab ditemani Aslam. Aslam ini pembantunya, ajudannya lah kalau sekarang mah. Ya. Dulu dia budaknya Umar, dimerdekakan oleh Umar. Namanya Maula. Dan kemana-mana dampingi terus. Suatu malam Umar bin Khattab ini sudah patroli, capek ya, bersandar ke rumah gubuk di pedalaman Madinah, agak jauh gitu ya. Itu menjelang subuh, karena capek istirahat bersama Aslam, ada dialog ini dua wanita nih dalam rumah itu. Yang satu bilang begini, ya banati qumi wa khluti al-laban bil ma. Nak, ayo bangun, segera nak campur susu dengan air, pesanan banyak hari ini nak. Nggak mungkin kalau nggak dicampur dengan air kita nggak akan bisa banyak. Ayo campur. Ini si anak ini nih bilang begini, la ya ummah, enggak ibu. Kenapa enggak? Ada maklumat dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Maklumat bagaimana? Tidak boleh bagi penjual susu seperti kita mencampur dengan air. Nah, jam segini mana Umar bangun dengar kita? Nah, mungkin Umar sedang tidur. Udah, nggak ada yang lihat kita, nggak ada yang mendengar kita. Nah,
Pas begitu si anak menyampaikan, ya ummah, in kana Umar amirul mu'minin la yarona, fa inna Allah Rabbu Umar amirul mu'minin yarona, fa aina Allah. Ini kalimat yang menggugah hatinya Umar bin Khattab. Bu, bisa saja bu, mungkin Umar nggak melihat kita, nggak mendengar kita, iya boleh jadi. Tapi kan ada Allah Tuhannya Umar bu, yang nggak pernah tidur. Allah melihat kita, mendengar ucapan kita. Kalau masih dikerjakan juga larangan ini, di mana Allah kalau begitu bu? Astagfirullah, kaget ibunya. Umar mendengar itu, sujud syukur, nangis Umar itu. Ya Allah, alhamdulillah, Engkau karuniakan rakyat seperti ini di tengah kemiskinannya, dia menjaga. Aslam menakjubkan dua orang ini. Kamu cari tahu nanti ya, siapa mereka itu? Ya, apa ibu dengan anak, apa keduanya sudah punya suami atau bagaimana? Cari tahu nanti. Ayo, udah mau subuh kita balik ke Madinah. Pulang. Beres sholat subuh, Umar tuh penasaran banget. Kata Umar, Aslam, ta'al, kemari Aslam. Cari tahu sekarang, kamu bergerak, cari tahu siapa itu yang tadi itu. Luar biasa kata Umar. Aslam bergerak, mencari tahu, balik lagi, ketemu informasinya. Itu dari Bani Hilal ya Amirul Mukminin. Siapa itu? Itu ibu dan anak. Si ibu ini janda, udah meninggal suaminya. Ini anak nih satu-satunya anak dia perempuan gitu. Belum bersuami, belum menikah, dia masih gadis. Masih gadis kata Umar, panggil semua anak-anakku. Dipanggil. Hei kalian, siapa yang ingin menikah? Umar kalau masih muda nih sama Umar. Umar nih udah nggak ada kesana lagi lah gitu. Buat kalian saja. Asim itu anak Umar, adiknya Abdullah bin Umar berdiri. Ya, Pak, aku belum nikah Pak, buat aku aja lah. Ya, buat kamu saja. Maka Umar bin Khattab berangkat untuk mengkhitbah si gadis tadi, namanya Zainab, dalam sebuah riwayat namanya Zainab, fi riwayah namanya Zainab. Itu Amirul Mukminin tuh kalau sekarang presiden ya, atau ya, lebih tinggi dari itulah gitu. Pokoknya pemimpin Islam tertinggi sedunia, Amirul Mukminin melamar anak penjual susu yang miskin. Kenapa? Bukan hartanya, bukan, tapi karena ketakwaannya. Takutnya itu kan, takut tuh begitu, nggak cuma ngomong doang, muraqabah tidak, Allah mengawasi. Maka dinikahkan Aslam dengan Zainab. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Kita lanjutkan sesi kedua dari kajian kita mengenal atau membedah biografi Khalifah yang Agung Umar bin Abdul Aziz, Mujaddid abad pertama, seorang ulama besar dan pemimpin yang adil. Jadi kelahiran Umar bin Abdul Aziz ini sudah diprediksikan oleh kakek uyutnya Umar bin Khattab. Jadi Umar pernah bermimpi. Nah, Umar ini, Umar bin Abdul Aziz, dikenal dengan Asyaj Bani Umayyah. Apa artinya? Asyaj Bani Umayyah itu orang yang ada luka di wajahnya. Asyaj itu ungkapan untuk luka karena tendangan kuda. Itu khusus Asyaj itu begitu. Loh, kenapa dikatakan Asyaj Bani Umayyah? Karena memang Umar bin Abdul Aziz pernah disepak kuda. Nah, kondisi ini
dulu pernah dimimpikan oleh Umar bin Khattab, dan ini ma'ruf, semua tahu gitu. Jadi Umar bin Khattab, uyutnya ini pernah bermimpi, dia bermimpi bahwasannya akan ada dari anak keturunannya, entah anak, cucu atau cicit, yang ada luka di wajahnya, dan dia akan menjadi pemimpin yang adil. Itu mimpinya Umar. Umar itu kan luar biasa firasatnya itu, dan itu terjadi gitu. Nah, jadi Umar bin Abdul Aziz lahir di Madinah ya pada tahun 61 Hijriah. Sudah kita bahas tadi siapa ayahnya, yaitu Abdul Aziz bin Marwan, seorang yang saleh, dan ibunya adalah Laila binti Asim ibn Umar, cucunya Umar. Nah, di antara anaknya adalah Umar bin Abdul Aziz. Taib, sekarang kita bahas. Hadirin sekalian, Umar bin Abdul Aziz dari kecil beliau belajar di lingkungan yang sangat kondusif. Ini penting ya. Jadi kita penting mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya syakhsiyah Umar, kepribadian Umar. Kan enggak simsalabim tiba-tiba begitu tuh, enggak. Orang hebat pasti ada faktor-faktor penyebabnya gitu. Nah, yang pertama adalah kondisi keluarga dan lingkungan. Jadi Umar ketika kecilnya itu besar di Madinah. Madinah di waktu itu masih banyak para sahabat. Jadi Umar ini termasuk generasi tabi'in, bahkan pembesarnya tabi'in. Umar bin Abdul Aziz besar di Madinah di saat para sahabat tapi masih ada, seperti Ibnu Umar, Abdullah bin Umar ini paman ibunya Laila, dia putrinya Asim. Nah, Asim ini adiknya siapa? Adiknya Ibnu Umar. Berarti paman apa uwa sih? Hah? Ya sudahlah, uwa ya. Jadi kita uwa kan, ya di sana paman sama hasilnya. Itu uwanya Umar gitu. Belajar sama Ibnu Umar, sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Ibnu Umar ini sebenarnya kandidat kuat pengganti Umar ketika Umar ditikam oleh Abu Lu'lu al-Majusi. Hebat. Tetapi karena Umar menyampaikan cukup, jangan ada lagi yang menjadi khalifah selain aku ini, dari keturunanku, jangan ada lagi. Saking beratnya Umar tuh begitu, berat menjadi khalifah itu. Karena Umar tahu tanggung jawabnya. Ini yang hilang dari umat di akhir zaman ini, berebut ingin menjadi penguasa, pemimpin tapi zalim gitu. Makanya siap-siap tuh akan menjadi penyesalan di akhirat nanti. Makanya Umar tahu persis berat, enggak mudah. Cukup Ibnu Umar, kamu jangan ikut-ikutan. Ketika Umar menetapkan beberapa orang, ya, jadi Umar tuh hanya sebagai panitia sajalah, panitia untuk memilih yang 6 orang itu, yang kemudian naiklah Utsman bin Affan gitu. Padahal bisa jadi kandidat juga tuh Ibnu Umar itu. Sahabat yang mulia, sahabat yang sangat cinta kepada Nabi, sampai kemudian Ibnu Umar ini disebut orang yang paling mirip dengan Nabi dalam hal amaliyahnya. Sampai Aisyah menceritakan, kalau lihat Ibnu Umar, kata Ibnu Umar, kata Aisyah,
kamu ini mirip sekali dengan Rasulullah gitu. Kenapa? Karena Ibnu Umar mencari tahu apapun tentang Nabi dan diikuti. Sampai pernah suatu hari Ibnu Umar itu naik unta dari sebuah perjalanan balik ke Madinah. Ya. Uniknya Ibnu Umar itu lewat di sebuah tempat dekat Masjid Nabawi. Muter dulu, muter beberapa kali baru disimpan untanya itu. Kata yang lainnya kaget, kenapa engkau seperti itu? Kan bisa langsung, nggak usah harus muter dulu. Langsung aja tuh simpan apa? Unta. Ngapain muter dulu? Apa kata Ibnu Umar? Karena aku pernah melihat Nabi seperti itu. Pulang dari luar kota datang ke Madinah, aku masih kecil gitu, aku melihat Nabi. Unta diputar dulu tuh. Baru kemudian tinggal ini di sini aku masih ingat. Maka aku senantiasa menyimpan unta kalau mau ke Masjid Nabawi itu kan. Sahabat tuh tahu dan bagian dari sunnah kalau sudah safar pulang itu sholat ke Masjid Nabi itu begitu kebiasaannya. Sudah berperang di luar Pak, sudah perang kan sekian lama, balik itu Masjid Nabi ke masjid dulu, sholat 2 rakaat. Itu Ibnu Umar. Kalau sudah safar datang di parkir tepat di dekat apa tempatnya untanya Nabi Al-Qaswah, sampai muter, diikuti muternya. Bayangkan. Itu Ibnu Umar. Makanya Ibnu Umar termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis setelah Abu Hurairah. Kan yang banyak itu Abu Hurairah, kemudian Ibnu Umar, Anas bin Malik, Aisyah, itu yang banyak menyampaikan hadis. Nah, Umar bin Abdul Aziz dididik langsung oleh Ibnu Umar, sudah sepuh gitu Ibnu Umar. Dididik langsung. Bayangkan gurunya sahabat Nabi, Pak, coba. Gurunya sahabat Nabi. Sahabat Nabi tidak hanya berilmu tapi ketakwaan kewaraannya, enggak cuma ilmu. Sekarang banyak orang berilmu tetapi enggak takut sama Allah. Itu Ibnu Umar. Ibnu Umar mengajarkan hadis dan Al-Quran. Maka Umar bin Abdul Aziz umur 5 tahun sudah hafal 30 juz. Berapa? 5 tahun sudah hafal 30 juz. Umur 7 tahun hafal ribuan hadis. Dan dia pernah menjadi imam masih kecil nih. Dia pernah menjadi imam, makmumnya siapa? Anas bin Malik. Siapa Anas bin Malik itu? Sahabat Nabi. Pembantunya Nabi, khadimnya Nabi. Umar ngimamin, siapa makmumnya? Sahabat Nabi. Begitu beres dipeluk Umar, kamu ini mirip Rasulullah. Salatnya gitu loh, khusyuknya luar biasa. Lah iyalah wong dia gurunya Ibnu Umar. Lah Ibnu Umar kan cinta kepada nabinya luar biasa. Itu Umar bin Abdul Aziz. Nah, ini yang membekas di dalam diri Umar bin Abdul Aziz, lingkungan yang mana lingkungan ini dihuni oleh orang-orang baik. Pengaruh tidak ke anak kita? Pengaruh. Kenapa Nabi yang mulia menyebutkan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu yang lahir itu, setiap bayi yang lahir itu dilahirkan di atas fitrah. Setiap anak yang lahir di atas fitrahnya. Apa maksudnya? Islam. Fa abawahu yuhawidanihi, maka kedua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi. Au yunasiranihi atau Nasrani, au yumajjisanihi atau Majusi. Ya. Jadi fitrahnya anak itu berada di atas Islam. Makanya lingkungan yang membentuk dia kan, lingkungan. Belum lama yang viral itu seorang santri pesantren Husnul Khotimah di Kuningan dibunuh ketika akan jemput ibunya dari terminal. Dibunuh, Pak. Yang bunuh juga masih anak muda. Wajahnya penuh dengan tato sini, tato semua.
badan tato, anak muda juga ketangkep. Nah, ada yang menarik, setelah agak lama ada yang nge-share gitu ya, si anak yang membunuh itu. Saya lihat fotonya waktu masih kecil kan, di muka yang Masya Allah tanpa dosa, imut-imut gitu ya, wajah yang ya anak-anak pandang oleh kita, anak-anak kecil itu. Tetapi berubah yang sebelah penuh dengan tato, mukanya juga beringas, mabok segala macam. Itu kira-kira apa yang menjadikan begitu? Lingkungan, pergaulannya. Apa pergaulan? Makanya hati-hati memilih lingkungan. Ya. Betapa besar pengaruh lingkungan untuk anak-anak kita gitu. Orang-orang baik itu akan mendidik anak itu memperhatikan lingkungannya, Pak. Nggak hanya sekolah, nggak hanya ilmu, tapi lingkungan seperti apa akan diperhatikan. Ya, saya pribadi sangat merasa gelisah gitu lihat sekarang saya sedang mencari ma'had di mana yang layak untuk anak saya gitu ya. Ya kita ingin yang terbaik lah, yang the best gitu kan, karena nggak cuma ilmu tapi apa, saksiahnya ini nih. Karena ke depan saya akan, ya kita harus punya andil untuk menghadirkan kebangkitan Islam. Sayang kalau cuma punya anak tapi kita cukupi saja kebutuhan fisiknya, pas gede lo ini apa, ideologinya diisi oleh ideologi sekuler, liberal, naudzubillah gitu. Betul tidak? Naudzubillah. Nah, Umar bin Abdul Aziz itu kenapa seperti itu? Dari kecilnya nih di lingkungan yang seperti itu. Sahabat Nabi masih ada, tabi'in banyak ulama besar, sehari-hari di Masjid Nabawi yang ngajarin itu Ibnu Umar, orang-orang hebat semua jadi seperti itu, Pak. Ya, kita lihat Umar bin Abdul Aziz sangat cinta kepada Al-Quran dan cinta kepada hadis. Jadi dari kecil ini cinta ilmu. Maka nanti di masa pemerintahannya terjadi karya besar, yaitu kodifikasi hadis. Jadi masa Umar itu karya besar, Pak. Dibukukannya hadis secara rapih gitu. Jadi masa Umar bin Abdul Aziz. Ya, di masa Umar bin Abdul Aziz. Perkembangannya dahsyatnya nanti di Daulah Bani Abbasiyah. Di zaman Harun ar-Rasyid, yang meletakkannya Abu Ja'far al-Mansur, yang membuat peradaban Islam maju itu Harun ar-Rasyid, yang sering digambarkan sebagai orang yang suka pesta, mabuk dengan wanita. Itu kejahatan orang-orang kafir itu begitu, mendistorsi tokoh yang hebat ini gitu, sejarahnya. Dan celakanya banyak lagi orang yang baca seperti itu gitu. Kalau antum melihat ada buku namanya Alfu Lailah wa Lailah, 1001 malam, itu kan kisah di masanya Harun ar-Rasyid. Jadi kisah itu pemeran utamanya kan seorang yang kocak gitu jahil, Abu Nawas, dengan Khalifah Harun ar-Rasyid. Tapi digambarkan Harun ar-Rasyid sebagai seorang yang gila perempuan, suka pesta, tukang mabok, segala macam, yang dijahili sama Abu Nawas. Ini buku jangan dibaca ini. Saya punya masalahnya. Saya baca untuk itu aja, ngecek gitu kan. Aduh, saya bilang ini gawat. Padahal ini orang hebat. Kita bahas. Ini kan baru Bani Umayyah. Kita akan bahas Bani Abbasiyah ke depan. Ya. Besok saya bahas Turki Utsmani ya, sejarah dari awal di Al-Murabi besok. Di masjid kalau mau hadir pada maghrib. Di sana sudah saya bahas Daulah Bani Umayyah, Andalusia, Abbasiyah sudah. Tinggal Utsmaniyah. Tapi nggak mendalam di sini. Ya, karena ada pembagian memang. Nah, saya membahas besok 2 bagian, kita bahas Turki Utsmani itu dari kapan berdirinya gitu. Saya bahas. Ya, Turki Utsmani sampai masa ditaklukkannya Konstantinopel. Nanti pertemuan berikutnya lagi saya bahas tentang bangkit dan runtuhnya atau dibalik runtuhnya Turki Utsmani dan dampaknya untuk peradaban sekarang.
Itu kita bahas. Kembali ya. Nah, jadi Umar bin Abdul Aziz seorang yang sangat cinta dengan Al-Quran. Dari kecil dia hafal Al-Quran. Ada banyak riwayat yang sampai kepada kita dan ditulis oleh para ulama di sejarah, bagaimana masyarakat menyaksikan Umar bin Abdul Aziz saat menjadi gubernur Madinah. Sering sekali beliau menangis kalau dibacakan ayat-ayat tentang hari kiamat, tentang akhirat. Termasuk Umar sendiri, kalau Umar itu sholat menjadi imam, nangis itu, bisa lama nangisnya itu. Ini mirip seperti uyutnya siapa? Umar bin Khattab. Disebutkan di dalam beberapa riwayat ada orang yang menyaksikan Umar bin Abdul Aziz yang saat itu Umar adalah gubernur Madinah, menyampaikan kepadaku bahwa seorang laki-laki pernah membaca di depan beliau surat Al-Furqan ayat 13. Wa idza ulqu minha makanan dayyiqa muqarranina da'u hunalika thubura. Mendengar itu maka Umar menangis sampai dia tidak sampai luar biasa nangis itu, kayak orang yang ketakutan tuh nangisnya luar biasa, sedih. Maka Umar kemudian bangkit dari tempat duduknya, dia pergi ke rumah. Kemudian beliau tidak keluar, khawatir mengganggu gitu, nangis. Kenapa? Karena memang ayat yang ke-13 Al-Furqan ini menceritakan tentang ketika orang-orang yang mendustakan hari kiamat dicampakkan ke tempat yang sempit di neraka, tangan-tangan mereka dibelenggu ke leher mereka, maka binasalah mereka. Pokoknya kalau ada ayat tentang kondisi di akhirat, menangis, bahkan berkali-kali pernah pingsan. Itu Umar bin Abdul Aziz. Jadi tidak hanya dibaca itu kan, dia benar-benar mentadaburi, menjiwainya. Itu yang sekarang hilang dari kita juga, semangat menghafal Quran tapi sudah menghafal udah berhenti aja gitu, dikiranya beres dengan hafal lafaz, sudah beres selesai hafal Quran. Enggak, itu baru tangga pertama. Itu hafal Quran lafadznya itu baru tangga pertama kalau ingin mengarungi samudra ilmu yang luas, karena masih banyak ilmu. Jangan berhenti ya para santri menghafal Quran nih, jangan berhenti di hafal lafadznya saja. Sudah hafal 30 juz, kalau dapat mau ngapain? Jangan bangga baru bisa hafal, tetapi jadikan motivasi untuk menimba ilmu yang banyak lagi gitu, seperti itu. Dan masih banyak. Intinya Umar sering menangis ketika dibacakan ayat-ayat tentang akhirat. Kita lihat orang tuanya mencarikan guru-guru terbaik untuk Umar. Ini penting sekali pelajaran, Pak. Tadi yang pertama ya, yang pertama dulu nih. Jadi penting sekali kita mencarikan lingkungan gitu ya. Hati-hati ya, hati-hati bener, ini luar biasa. Ya tadi saya katakan, kenapa ada film The Santri itu ya, yang saya sih belum lihat full, maka saya belum berani komentar banyak, baru lihat itu aja sekilas tentang film itu kan, trailernya itu jelas sekali lah kemana arahnya, tapi kan lengkapnya saya nggak tahu. Tapi ada adegan kan, dengan bangganya bawa tumpeng gadikan ke pendeta, seakan-akan memberikan kesan toleransinya luar biasa ya gitu. Enggak begitu. Toleransi dalam Islam tidak mencampurkan hak dan batil itu. Dan kita tahu siapa sutradaranya, Pak. Orang yang tidak pernah mandi junub seumur hidupnya, Pak. Lah iya, perempuan bukan muslimah, dari mana dia tahu Islam? Apalagi santri dan pesantren. Maka saya sangat, kok bisa bikin film kayak begitu? Itu diangkat santri dan pesantren kan? Kan filmnya bobogohan, Pak. Pacaran gitu kan?
dianggap biasa gitu. Ujungnya apa? Ke Amerika gitu kan. Oh itu rupanya desain dari sana. Ala kulihal, ini film sangat berbahaya sekali. Tapi kembali ya, saya belum nonton. Tapi dari tulisan banyak kawan-kawan ya ke sana lah. Kan belum ditayangkan. Tapi sudah mengandung kontroversi kan, viral tidak viral di mana-mana. Yang menarik apa ini nih sosok? Semoga dengan adanya viral yang dia kritikan kan, membuat mereka tersadar lah. Doakan. Apa sih tujuannya, Pak? Coba lihat film itu gitu kan. Ya film itu kan menggiring juga. Opini betul tidak? Dulu aja Amerika ketika nggak bisa menang perang melawan Vietnam tuh bikin film namanya Rambo. Si Rambo tuh hebat, nggak kalah-kalah. Itu opini mereka begitu, sampai kemudian orang-orang Vietnam tuh ciut nyalinya kan, akhirnya kalah setelah ada film Rambo itu. Jadi orang terpengaruh, betul nggak? Terpengaruh loh. Hati-hati gitu. Siapa sutradaranya itu? Siapa yang nulis skenario itu? Memang arahnya kepada liberal, ideologi liberal itu ya. Lingkungan pasti akan pengaruh. Nah, Umar bin Abdul Aziz itu lingkungannya kondusif, makanya ini membekas. Ada kisah menarik. Suatu hari Umar bin Abdul Aziz ketika belajar, kan tidak hanya di Ibnu Umar kan, ketika meninggal pamannya ini, maka Umar bin Abdul Aziz dititipkan kepada para ulama besar. Nah ini metode mulazamah namanya, metode mulazamah, yang sampai sekarang ini metode yang paling baik dalam mengajarkan ilmu agama ya, karena mendalam. Kalau mulazamah Pak, mendalam sekali gitu. Siapa guru-gurunya? Yang pertama Saleh ibn Kaisan, ini ulama besar di generasi tabi'in. Saleh ibn Kaisan sebagai pendidik Umar bin Abdul Aziz, diamanahi oleh ayahnya siapa? Abdul Aziz. Dididik dengan luar biasa, disiplin. Suatu hari Umar bin Abdul Aziz ini ya telat sholat berjamaah. Umar bin Abdul Aziz telat. Kata Saleh ibn Kaisan, ya Umar, kenapa kau telat? Nggak tahu nih, katanya, saya rambutnya disisir lama banget. Ya kan anaknya siapa? Anaknya gubernur kan. Jadi memang Umar itu ada disiapkan pelayan ya, karena Umar bin Abdul Aziz ya di Madinah dan ayahnya di Mesir waktu itu kan, istrinya banyak. Jadi Laila itu salah seorang istrinya saja, ada yang lainnya, ada 4 istrinya. Siapa? Abdul Aziz bin Marwan, ada yang di Mesir, yang di Madinah gitu. Tinggalkan di Madinah siapa, terus ketemu gitu. Maka Saleh bin Kaisan nulis surat kepada ayahnya Abdul Aziz bin Marwan, wahai gubernur, ini anak anda ini beberapa kali telat gara-gara ya orang yang melayaninya ini berlebihan, disisir rapi, memang rapi luar biasa gitu, sampai telat. Kata ayahnya, kalau begitu setelah sampai surat ini gunduli Umar. Luar biasa. Jangan gara-gara rambut dia lupa dengan sholat berjamaah. Luar biasa. Itu mungkin yang menyebabkan dulu kalau di pesantren santri ya penuh baung gunduli gitu kan, sehingga eta ya dulu begitu, telat ngelanggar tuh begitu dulu. Nah ini rupanya gitu kan, langsung ya. Setelah itu tidak pernah lagi telat berjamaah. Ya gimana, nggak ada rambutnya sisir gimana kan? Ya wajar lah, anaknya gubernur kan, kebayang tidak setelan seperti apa kan? Aduh, luar biasa gitu. Ada sebuah riwayat yang sampai kepada kita. Satu hari Umar bin Abdul Aziz ini diajak oleh ibundanya liburan. Kemana? Ke Mesir, liburan ke Mesir.
liburan ke Mesir. Ketika liburan di Mesir, ini usianya baru 9 tahun mau 10 tahun. Ada beberapa kejadian. Imam Az-Zahabi menyebutkan dalam kitab Syiar A'lamin Nubala. Yang pertama Umar bin Abdul Aziz itu menangis. Umur 9 atau 10 tahun, menangis. Maka dihampiri oleh ibundanya, ya, Ummu Asim atau Laila ini. Ya Umar, ya bunayya, limadza tabki? Nak, kenapa engkau menangis? Ma yubkika ya Umar? Apa yang menyebabkan engkau menangis? Jawabannya di luar dugaan ibunya. Apa kata Umar? Ya ummah, abki li annani atadzakkarul maut. Bu, aku menangis, aku ingat mati, Bu. Aku takut sekali. Apakah aku termasuk orang yang selamat atau enggak di akhirat nanti? Dia itu meroja Al-Quran gitu, tentang ayat-ayat alam barzakh. Nangis itu, Pak. Mendengar itu maka ibundanya Ummu Asim itu, Laila itu menangis juga, Pak. Ayahnya datang. Siapa? Abdul Aziz. Kenapa kalian menangis? Disebutkan nangis juga. Orang-orang soleh begitu, ya, mereka menangis. Ini dicatat oleh Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lamin Nubala. Yang kedua kisahnya bagaimana? Yang kedua kisahnya ketika Umar bin Abdul Aziz, ya, diajak jalan-jalan ke kandang kuda milik ayahnya Abdul Aziz. Ya, lihat kuda, senang Umar lihat kuda. Ada kuda yang besar, bagus. Umar itu senang sekali gitu. Dielus-elus, si kuda bagus sekali, gede kudanya, Pak. Entah kenapa tiba-tiba si kuda nendang gitu. Ditendang, mukanya Umar sampai jatuh dan berdarah. Sampai bertanya kepada ayahnya. Kaget Abdul Aziz bin Marwan, dilihat anaknya. Pas lihat luka di sini, Pak, di wajahnya ini agak dalam. Kata Umar, kenapa ini Umar? Kata Abdul Aziz, karena saudaranya Al-Asbaq, saudaranya ini dari yang lain, dari isi yang lain, ya, saudaranya. Kenapa? Katanya, ini tadi main-main dengan kuda, ditendang sama kuda, lihat berdarah. Sedih awal, tapi langsung tersenyum. Allahu Akbar, kata Umar. Allahu Akbar. Mudah-mudahan dia nih, ini yang menjadi Asyaj Bani Umayyah, katanya gitu. Ya kan, ma'ruf ceritanya, udah ma'ruf. Umar bin Khattab pernah mimpi kan? Mimpinya itu akan ada di antara keturunannya yang akan menjadi pemimpin yang adil, yang memenuhi bumi dengan keadilan. Dan dia ada bekas luka di wajahnya. Asyad itu bekas tendangan kuda. Jangan-jangan engkau lah orang, semoga engkau orangnya gitu. Jadi lain diupahan gitu. Kamu orangnya gitu. Al-Asbaq kaget kan, saudaranya. Oh, mungkin itu yang disampaikan oleh uyutnya, siapa? Umar bin Khattab. Dan benar kan? Jadi kenyataan. Itu kisahnya seperti itu. Kenapa dikatakan asyaj? Jadi emang ada luka sampai tuanya ada kan luka di muka itu karena susah hilang. Ya, apalagi dalam gitu kan, dari kecil lagi suka ada bekas. Asyaj Bani Umayyah itu Umar bin Abdul Aziz. Maka Umar bin Abdul Aziz tumbuh dalam naungan para ulama besar di masanya para tabi'in. Selain Saleh ibn Kaisan, ada lagi guru yang lain. Siapa gurunya? Adalah pembesar tabi'in. Siapa? Di antaranya adalah Sa'id ibn al-Musayyib. Sa'id ibn al-Musayyib ini pembesar tabi'in. Jadi kalau di kalangan sahabat ada orang yang dimuliakan, disepuhkan, ditokohkan, dihormati, berwibawa, punya harismatik yang luar biasa, yaitu Abu Bakar bin As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu kan dihormati para sahabat, tahu, makanya sepeninggal Nabi tahu yang paling utama ya Abu Bakar gitu. Nah, di generasi tabiin itu semua tahu siapa yang jadi pembesar tabiin?
Sa'id ibn al-Musayyib, dia gurunya. Orang hebat, Pak. Dan masih banyak lagi guru-guru Umar bin Abdul Aziz. Maka Umar bin Abdul Aziz itu fakih sekali dalam ilmunya, Pak. Dari kecil sudah hafal 30 juz, 7 tahun hafal ribuan hadis, belajar ilmu perang standar itu diajarin pasti waktu itu. Ya. Sampai kemudian Umar bin Abdul Aziz belajar semua ilmu kepada ulama-ulama besar di zamannya. Ya. Maka nanti di masa Umar bin Abdul Aziz ketika beliau menjadi khalifah, kan sudah pada meninggal guru-gurunya kan, yang tadi udah pada meninggal. Gak ada lagi yang ilmunya setinggi Umar, paham gak? Kan dia menjabat 2 tahun 3 bulan lah kurang lebih ya. Di waktu itu nanti Umar bin Abdul Aziz kalau sudah mengajarkan ilmu, ingat Umar tuh sibuk dengan tugas kenegaraannya lah, ke khilafahan. Tetapi Umar menyempatkan, dia masih punya kajian rutin yang belajar para tabi'in, yang jadi ulama lagi gitu. Kenapa? Karena memang Umar ini belajar dari the best. Jangan nanggung kalau belajar gitu kan, belajar yang terbaik. Itu kan dijadikan teori motivasi sekarang gitu kan. Mau belajar sejarah, jadi ahli sejarah. Mau belajar fikih, ahli fikih. Jadi ngumpul keutamaan itu Umar bin Abdul Aziz. Baik, Umar bin Abdul Aziz menikah di usia muda. Muda sekali. Saya mau tanya, berapa anak-anaknya Umar bin Abdul Aziz? Ada yang tahu nggak? Hah? Berapa? Tebakan dia, Umar itu meninggal usia 40 tahun kurang 6 bulan meninggalnya. Berapa anaknya ketika meninggal? Ada yang pernah baca nggak? Berapa anaknya? Anaknya itu 16 laki-laki dan 3 perempuan, 19. Mungkin kalau dari satu istri? Mungkin enggak? Enggak mungkin lah. Istrinya 4. Biasa itu ya. Anaknya berapa? 19. Yang itu banyak-banyak, Pak. Dan saroleh, jadi orang-orang hebat semua. Nah, di antara istrinya yang punya peran besar, yang berpengaruh kepada Umar, yaitu Fatimah binti Abdul Malik. Fatimah binti Abdul Malik ini yang pertama dia nikahi. Fatimah ini putrinya Abdul Malik bin Marwan. Jadi masih sepupu. Boleh nggak nikah sama sepupu? Boleh. Kalau nikah sama teman sekantor, boleh nggak? Teman sekantor boleh nggak? Boleh lah, saya nggak boleh. Oh, kebanyakan kalau sekantor ya. Teman sekantor ya. Boleh nikah sama sepupu itu boleh. Di kita memang masih canggung. Nggak apa-apa. Orang tua kita dulu nikahnya sama orang dekat. Bukan mahram kan? Sama sepupu gitu. Kan tadi Abdul Aziz itu punya kakak Abdul Malik. Meninggal Marwan, naik Abdul Malik. Abdul Malik punya putri Fatimah. Jelas tidak? Ya, Fatimah. Berarti Fatimah ini putri khalifah ya? Ya kan? Putri khalifah. Kakeknya siapa? Marwan. Khalifah bukan? Khalifah. Nanti dia nikah sama Umar bin Abdul Aziz. Jadi khalifah enggak? Khalifah. Adik-adiknya khalifah tidak? Khalifah. Maka dikenal Fatimah ini putri khalifah, cucu khalifah, istri khalifah, adik dari khalifah, sepupu dari khalifah. Bayangkan, ini keutamaan Fatimah binti Abdul Malik, istrinya Umar bin Abdul Aziz. Masih muda nikahnya, itu usia
Ada riwayat yang menyebutkan usianya itu 16 tahun, ada yang menyampaikan 14 tahun. Nikah muda, dahsyat ya. Ya itu mungkin lah anak usia 40 anaknya sampai 19 begitu kan kalau nikahnya telat. Well, mungkin, betul enggak? Dan sahabat tuh biasa dulu nikahnya muda-muda. Muhammad Al-Fatih itu nikahnya muda itu. Salahuddin Al-Ayyub itu nikahnya muda itu. Ya kan? Nggak tahu sekarang kok jadi susah orang nikah itu ya. Dipersulit orang balikin deh lah. Tapi tidak mudah juga sih memang. Cuma sekarang mah udah ya temarateng gitu ya. Umur 25 masih bingung kan. Antum ya udah kuliah kan, beres sarjana bingung gawe di mana aja. Aduh. Tuan ini nikah kan. Dulu tuh umur 16 udah siap, udah punya karya besar. Sekarang masih bingung, udah sarjana juga gawe di mana gitu, belum berani nikah aja nggak berani. Nikahnya muda-muda itu. Ya. Nikah dengan Fatimah. Umar bin Abdul Aziz nikah dengan Fatimah. Nah, maka Umar masuk ke wilayah kekhilafahan kan, masuk keluarga besar kan. Dan memang Umar itu luar biasa. Sampai kemudian meninggal Abdul Malik, berarti mertuanya kan? Ya. Yang diangkat oleh Abdul Malik anaknya Al-Walid ibnu Abdul Malik. Nah, di zaman Al-Walid ini hebat. Ini orang hebat juga dari Bani Umayyah. Di zaman Al-Walid bin Abdul Malik Islam sampai ke Andalusia. Jelas tidak? Tapi belum termasuk Perancis. Nah, di masa Umar bin Abdul Aziz terus penaklukan tuh sampai ke Perancis. Udah kita bahas ya di pembahasan tentang daulah atau Andalusia. 3 pertemuan itu sudah kita bahas. Itu di masa Al-Walid. Di masa Al-Walid bin Abdul Malik dia punya 3 orang hebat, gubernur hebat kepercayaannya. Yang pertama di Madinah nih, Umar bin Abdul Aziz diangkat masih muda, diangkat menjadi gubernur. Berarti siapanya Umar Abdul Malik ini? Al-Walid ini siapanya? Kok sepupu? Ipar, kakak iparnya. Kakak iparnya kan? Al-Walid bin Abdul Malik diangkat Umar menjadi gubernur Madinah. Di sini hebatnya kuatnya. Kemudian untuk wilayah Basrah, wilayah Kufah, Irak itu diangkat Al-Hajjaj ibn Yusuf. Ini terkenal kan, khalifah yang tegas, yang memang banyak catatan lah gitu, fihin nazar. Tapi memang sisi lain memang cocoknya yang begitu tuh Kufah itu. Tapi memang dia banyak kontroversi Al-Hajjaj bin Yusuf ini. Dan untuk wilayah Mesir dan Afrika Utara siapa? Musa bin Nusair. 3 orang ini yang membantu Al-Walid bin Abdul Malik sampai hebat di masa itu, sampai nanti puncaknya di masa Umar bin Abdul Aziz naik terus. Di masa Muawiyah hebat, Yazid wah banyak kerusuhan. Di masa Muawiyah ibn Yazid lemah sekali, ganti oleh Marwan bin Hakam. Itu transisi, banyak pemberontakan di mana-mana. Naik Abdul Malik anaknya mulai stabil, naik Al-Walid hebat, lama tuh awal jadi khalifah itu. Ya, dia jadi gubernur di zaman siapa? Al-Walid ibn Abdul Malik, pengalaman. Dan orang-orang Madinah sangat cinta kepada Umar bin Abdul Aziz. Kenapa coba? Karena Umar lahir di sana, gede di sana, dia paham Madinah, Pak. Paham sekali Madinah. Ya. Sampai kemudian ketika beliau menjadi gubernur di Madinah, banyak karya besar. Dihormati para ulama, ahli ilmu, dimuliakan, dihormati. Ya, dia cinta ilmu. Makanya jangan main-main dengan bab kepemimpinan. Salah milih pemimpin, rusak.
Penyebab jatuhnya Islam gara-gara pemimpin yang tidak cakap, pemimpin yang jahil, yang bodoh. Kalau hebat pemimpin itu pengaruhnya besar, betul nggak? Besar. Itulah Umar bin Abdul Aziz. Banyak karyanya. Sampai kemudian naiklah nanti sepeninggal Al-Walid bin Abdul Malik, adiknya Sulaiman bin Abdul Malik. Keberapa nih? Yang pertama kan Muawiyah, yang kedua Yazid, yang ketiga Muawiyah, yang keempat Marwan bin Hakam, yang kelima Abdul Malik ibn Marwan, yang keenam Al-Walid bin Abdul Malik, yang ketujuh Sulaiman bin Abdul Malik. Nah nanti yang kedelapan Umar bin Abdul Aziz. Ini puncaknya ini, ya, di masa Umar bin Abdul Aziz. Tapi sudah ada dari awal, sudah disiapkan gitu. Dan yang menarik ketika meninggal dunia Al-Walid bin Abdul Malik, maka dia menulis. Diangkatlah siapa? Diangkatlah Sulaiman bin Abdul Malik. Ini masih bagus, Pak. Masih hebat. Sulaiman bin Abdul Malik menjadi khalifah di mana? Di Syam. Di Syam kan pusatnya kan. Umar kan gubernur di Madinah, ditarik menjadi staf inti ke khilafahan. Nah, jadi orang dekatnya gitulah. Tinggal di istana itu. Diganti gubernurnya itu. Luar biasa, Pak. Nah, Sulaiman bin Abdul Malik, karena yang mendekatinya orang-orang seperti siapa? Umar bin Abdul Aziz, orang baik. Otomatis dong kalau ngobrol bagaimana dengan orang baik, coba? Ya kebaikan, betul tidak? Sampai akhirnya harusnya Sulaiman bin Abdul Malik memberikan kekhilafan kepada adiknya gitu. Tapi dia enggak berikan karena pengaruh besar dari seorang Umar bin Abdul Aziz. Maka yang diangkat Umar bin Abdul Aziz. Padahal kan jauh kan, Pak. Dia kan apa namanya itu? Sepupu. Tetapi ya dia iparnya juga gitu. Bukan ipar, kan anaknya Sulaiman, anaknya Al-Walid. Mohon maaf, adiknya Sulaiman berarti iparnya gitu. Dan sepupu. Harusnya kan masih ada tuh putranya Abdul Malik, Yazid bin Abdul Malik masih ada nanti. Dan di masa itulah jatuhnya Bani Umayyah setelah Umar bin Abdul Aziz. Suatu hari Umar bin Abdul Aziz diajak oleh Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik untuk haji, berangkat haji, Pak. Sampai di Mekah ketika wukuf di Arafah banyak muslimin yang datang itu. Wajarlah sebagai seorang pemimpin kan bangga ya. Oh, Masya Allah gitu. Ini banyak sekali. Sampai kemudian keluar kalimat ya dari Umar bin Abdul Aziz yang mendampingi dan mengingatkan. Ya Khalifah, ya Sulaiman katanya. Aku ingatkan kau karena Allah. Kamu sekarang ini berbangga dengan mereka kan, rakyatmu. Tapi ingat di akhirat nanti, ya kalau kamu tidak adil kepada mereka, bisa jadi mereka yang akan membuat kamu celaka di hadapan Allah. Digituin, Pak. Oh, takkan luar biasa kan? Nangis Sulaiman bin Abdul Malik sang khalifah, diingatkan oleh iparnya itu Umar bin Abdul Aziz. Umar itu akhirat gitu terus. Ini orang yang akhirat orientednya, banyak ingat mati, maka dia punya prestasi besar gitu. Singkat cerita, maka Sulaiman pun meninggal dunia. Nah, sebelum meninggal dunia dia menulis. Yang sebelum dia meninggal dia sampaikan begini kepada saudaranya. Dikumpulin semua putranya Abdul Malik, orang-orang kekhilafahan Bani Umayyah, disebutkan. Aku menulis siapa penggantiku, tapi rahasia. Kalian siap tidak menerima yang aku tunjuk sepeninggalku nanti? Oh iya, kami menerima. Tidak ada yang menolak, tidak ada. Siapa menerima? Siapa menerima? Tapi tolong bacakan ini ketika nanti aku meninggal dunia. Dia nggak ada yang tahu. Dan dia menulis di kertas di rahasia itu siapa? Umar bin Abdul Aziz penggantinya. Kan udah dikomitmen dulu kan? So kalau nerima, siapa menerima? Nerima, oke siap. Jangan menolak. Maka ketika Sulaiman bin Abdul Malik meninggal dunia,
dibacakan waktu itu. Umar juga hadir, bahkan beres memakamkan Sulaiman bin Abdul Malik. Kaget Pak, ternyata namanya disebut pengganti Sulaiman bin Abdul Malik. Umar nggak mau, Umar itu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kata Umar. Enggak, aku nggak mau. Tapi ini wasiatnya siapa? Khalifah Sulaiman. Engkau yang akan naik menggantikan. Enggak, jangan aku. Jangan kalian berikan beban kepada orang yang tidak aku sanggup pemikulnya. Dipaksa Pak? Enggak mau. Karena dipaksa terus. Ya sudah, baik. Tapi bantu aku dalam menjalankan pemerintahannya. Siap tidak? Siap, oke. Berbaiat pada sholat Jumat di masjid, baiat semua. Jadi begitu ya. Nubayyi'ukum sam'an wa ta'atan. Kami baiat kepada engkau, komitmen kami taat, baiat semuanya. Nah, ketika dia baiat itu berubah semuanya, Pak. Luar biasa. Umar bin Abdul Aziz merubah semuanya. Yang pertama, dia lihat kepada keluarganya sendiri. Yang namanya keluarga besar istana gitu kan, khalifah kayak raya pastilah. Dia datangi siapa? Istrinya Fatimah. Ya Fatimah, kemari. Kau masih cinta kepada aku? Oh iya dong, cinta kepada anak wahai suamiku. Baik, kalau cinta kepada aku, engkau dukung kau menjadi khalifah? Oh iya didukung, senang gitu. Baik, sekarang juga lepaskan semua perhiasan kamu. Bayangkan, semua yang kita miliki emas, keluarkan semua dan kita berikan ke Baitul Mal. Loh, kenapa seperti ini? Kan kaget, pertama kaget. Kenapa seperti ini gitu? Kalau kamu cinta kepada aku, ingin bersamaku, tolong berikan. Kalau tidak, kita pisah. Pilih mana? Oh ya, pilih kamu lah. Oh nggak jadi dong dipilih kan? Diberikan semua itu. Nanti ada alasan. Kenapa Umar memilih zuhud itu ada alasan nanti. Ada alasan yang itu luar biasa. Diberikan semuanya. Fasilitas, kendaraan dan semua untuk khalifah ditolak sama Umar. Ya dulu kan istana apa, kereta megah dari kuda gitu kan. Kalau sekarang mobil apa ya, paling hebat lah. Bukan tiap ganti ya diganti jadi lebih mahal gitu kan, mobilnya tuh gaya gitu kan, hasil korupsi lagi ya. Bukan, dikasih Pak. Kata Umar ibn Abdul Aziz, jangan nambah hisab gue nanti, bawa aku nggak perlu itu. Dia naik keledai apa punya dia Pak. Keledai itu yang kecil Pak. Semua kemewahan diwakafkan ke Baitul Mal, semua hartanya diwakafkan. Bukan naik pemimpin jadi ini jadi segala benghar gitu kan, segala ayah can jadi pemimpin naon naik benghar Pak, segala loba dan tidak wajar, itu menimbulkan kecurigaan itu ya. Ini enggak habis semuanya karena soleha istrinya, diberikan aja Pak. Ditolak, dia naik apa? Naik keledai Pak. Aduh luar biasa. Dan khutbahnya, pidatonya gitulah, pidato kenegaraan ya, pidato ke kekhalifahan gitu ya. Dia pidato pertama kali apa? Yang diingatkan tentang kematian, tentang hari akhirat itu terus. Itu Umar tuh begitu. Ayuhan nas ittaqullah, wahai manusia takutlah kepada Allah. Kita hidup nggak lama, itulah kurang lebih seperti itu ya. Terjemah bebasnya lah. Akan ada kehidupan setelah kematian, akan ada akhirat setelah dunia. Jangan sampai kita gagal di akhirat nanti. Sama-sama kita menjadi orang yang sukses di akhirat nanti. Saling mengingatkan. Terus itu kali pertamanya Pak. Ya, dan tidak perlu waktu lama. Dalam waktu 2 tahun 3 bulan, keadilan di mana-mana, kesejahteraan, kemakmuran. Sampai ketika Umar bin Abdul Aziz dibaiat, ada peristiwa dahsyat di Madinah yang diceritakan. Seorang tabi'in yang sedang mengembalakan kambing, aneh,
Kok serigala datang nggak menerkam kambing? Kaget. Serigala datang nggak menggembalakan kambing, Pak. Loh, ini ada apa? Peristiwa di luar kebiasaan gitu kan. Ini ma'ruf disebutkan dalam buku-buku sirahnya Umar bin Abdul Aziz. Ya. Sampai kemudian nanti ketika Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia, orang ini yang menceritakan ketika sedang mengembalakan kambing, tiba-tiba ada serigala dimakan tuh. Kok dimakan lagi gitu? Pasti ini ada hal yang, ya dulu kan gak semula sekarang, meninggal dunia 5 menit kemudian juga viral sedunia kan gitu. Dulu kan gak begitu, dulu itu susah, mungkin nyampainya lama, sebulan baru nyampe berita. Tak kala nyampe berita bahwa hari itulah meninggalnya Umar bin Abdul Aziz, oh boleh jadi dia hitung waktu, dia hitung tepat sekali ketika naik Umar bin Abdul Aziz, ketika meninggal tepat itu kejadian. Berarti ketika itu naik seorang yang luar biasa, sampai binatang buas pun ya luar biasa. Kenapa? Karena Umar bin Abdul Aziz, orang-orang yang soleh seperti beliau, Pak, nih memimpinnya tidak hanya dengan hati, Pak. Jadi ada hubungan batin yang kuat. Kan begitu, Nabi itu begitu. Abu Bakar, Umar tuh begitu, Pak. Umar tuh begitu. Umar tuh, kata Umar, aku nggak mau ada keledai yang tersesat atau yang terkilir kakinya, nanti aku akan ditanya oleh Allah. Bayangkan itu keledai loh, Pak. Kalau keledai saja diperhatikan, apalagi manusia gitu. Dan sekarang boro-boro, ya kan? Itulah akhir zaman begitu. Jelas tidak? Itu luar biasa itu. Adil. Maka hari-hari dia menjabat sebagai khalifah, sebagai Amirul Mukminin, luar biasa, Pak. Karya besar terus, melegenda. Enggak lama tuh, Pak. Tahun kedua menjadi khalifah, orang-orang sudah enggak mau nerima zakat, sedekah, enggak mau. Makmur, sejahtera, Pak. Itu kan ukuran suksesnya seorang pemimpin, betul tidak? Nggak mau dia menerima zakat, malah dia berzakat. Maka di masa Umar bin Abdul Aziz tuh terjadi harta tuh melimpah, maka diberikan kepada orang-orang yang non muslim, orang-orang kafir yang baru masuk Islam, mu'alaf tuh kasih harta banyak, jadi dia kuat keislamannya gitu, dan dijadikan untuk dakwah, bantu sampai kemana-mana. Maka nanti terjadi penaklukan luar biasa di Perancis. Itu harta berlimpah sekali. Tapi dianya zuhud. Kita rindu seperti itu ya. Jadi Islam itu hebat tuh kalau dipimpin orang yang seperti itu, Pak. Ya dia ulama, dia waro, dia ahli, dia jago ilmu agama, dan dia seorang yang lihai memimpinnya, pasti itu maju Islam begitu. Ya. Umar bin Abdul Aziz. Banyak kisah, nggak mungkin dibahas semua karena terbatas waktu. Ada yang menarik ketika Umar ini kan sangat waro ya, zuhud tingkat tinggi ini, Pak. Zuhud tingkat tinggi. Memang yang namanya zuhud kan bukan di penampilan, tapi di hati kan. Tapi Umar memilih, ya hatinya jelas dong, hatinya. Dan juga penampilannya, dia Umar nggak mau lagi, udah nggak mau dengan dunia gitu. Umar itu zuhud sekali, Pak, ditinggalkan semua. Ditanya, ya Amirul Mukminin, kenapa Anda sudah menjadi orang nomor 1 lah? Kok seperti ini, engkau memilih ini, kenapa? Lihat kalimat, coba kalimat, lihat tuh, luar biasa nih. Kata Umar bin Abdul Aziz, dahulu tidak pernah terpikir olehku akan menjadi khalifah. Tertinggi kan? Ada nggak sih jabatan yang tertinggi? Ya kalau sekarang apa? Ya presiden. Orang kan berburu ingin jadi presiden kan? Betul nggak? Setelah jadi presiden ada yang lebih tinggi nggak? Ya sekarang ada nggak? Ya nggak ada. Kalau menjadi menteri masih ingin jadi presiden. Kalau jadi presiden ya sudah kan, pensiun. Nunggu mati gitu. Sekarang begitu kan.
Gak ada lagi, betul nggak? Khalifah itu tinggi sekali. Kata Umar, aku tidak pernah membayangkan akan menjadi khalifah seperti ini. Ini kan paling tinggi gitu. Maka aku ingin lebih tinggi lagi dengan mendapatkan surga yang paling tinggi dengan orang-orang yang mulia. Dan yang mulia Rasulullah, Abu Bakar, Umar, seperti ini mereka hidupnya. Maka nggak ada teladan untuk kecuali mereka. Ini kalimat siapa? Umar bin Abdul Aziz, luar biasa. Saya, Pak. Ini wali benar-benar kekasih Allah, nih susah. Gimana coba? Kan dia punya dunia, Pak. Kadang-kadang beliau itu sampai berubah penampilannya, jadi kurus itu kan, karena banyak puasa. Malam itu nangis, sholat terus. Tapi dia memimpinnya luar biasa tadi dengan batin, Pak. Ini kekuatan hubungan ini luar biasa. Itu Umar bin Abdul Aziz. Dicintai, hatta orang-orang kafir pun cinta kepada Umar. Bahkan orang-orang Khawarij di masa Umar, dia apa ya, melemah, bukan melemah, apa, jinak lah gitu. Apa bahasanya ya? Ya bukan melemah, apa? Karena Umar itu luar biasa, Pak. Ya orang kalau orang baik coba, betul nggak, sungkan melihat, dekat sekali. Ya itu Khawarij itu. Makanya aman tuh di masa Umar itu. Karya Umar apa lagi? Karya Umar kodifikasi hadis. Banyak dibangun madrasah. Dulu kan begitu pendidikannya kan, kutab madrasah gitu kan. Jadi madrasah itu udah tingkat paling tinggi jenjang pendidikan itu madrasah dulu. Jadi beres madrasah itu seperti sekarang sarjana lah gitu. Perguruan tinggi itu madrasah. Simpel kan, di masa Islam itu Pak, belajarnya ada kutab 5 atau 6 tahun, usia 5 sampai 11 tahun itu kutab namanya. Ada 4 tahun madrasah sampai 15 tahun, udah gitu, dia udah siap jadi orang hebat, terserah dia mau jadi apa nanti kan begitu. Kan belum lama berubahnya pendidikan itu kan, dari jenjang SD SMP itu kan belum lama. Dulu kan begitu sekian lama Islam itu, kutab madrasah, kutab begitu aja terus. Selebihnya nanti dia mau jadi ahli apa silakan perdalam sendiri karena udah punya basicnya. Itu PR juga ya untuk antum yang ahli pendidikan. Nah sekarang ini luar biasa di kita ini, gonta ganti kurikulum, ganti menteri, ganti kurikulum, ganti menteri, ganti lagi terus begitu. Ini kayaknya harus dihilangkan nih materi agama. Udah gitu udah mau dihilangkan, materi perang jangan dimasukin deh. Itu kan, nggak tebaralik. Ya kan? Nggak usah ajarin perang, nggak usah gitu, biar toleran. Ini kan ngaco lagi, Pak, aneh gitu. Itu Umar bin Abdul Aziz, ya, di masanya hadis dibukukan. Nanti mulai rapi di masa Harun ar-Rasyid, Daulah Bani Abbasiyah. Tetapi dari Bani Umayyah nanti menurun kepada cucunya Hisam bin Abdul Malik, namanya Abdurrahman ad-Dakhil, yang mendirikan Andalusia. Orang hebat lagi itu, ahli ilmu ya. Waro, ma'ruf kisahnya. Suatu hari anaknya yang bernama Umar bin Abdul Aziz, siapa namanya? Namanya Abdul Malik. Ada seorang anak yang saleh, Abdul Malik. Jadi orang-orang itu dulu gitu Pak, kasih nama, ya kan, Muawiyah, punya anak Yazid. Yazid itu kasih anak nama ayahnya Muawiyah. Jadi begitu sering. Itu terus sampai ke zaman Daulah Bani Abbasiyah, Turki Utsmani, banyak yang namanya sama gitu. Maka ada Yazid 1, Yazid 2 kan, itu karena mereka itu senang apa ya? Itu orang Arab begitu, senang bertabaruk istilah itu dengan nama besar keluarganya gitu. Kayak Umar kan, ini cicitnya Umar, kasih nama Umar lagi gitu. Ada Umar bin Khattab, ini Umar Abdul Aziz, tapi namanya Umar kan, namanya Umar sama Umar gitu. Kan Ibn itu kan nama ayahnya. Dan nama orang Arab para renek Pak, Umar, Khalid, Hisham, Salim. Kok banyak itu teh nama bapaknya terus.
Di kita makan enggak, nama panjang itu emang nama dia gitu kan. Ada kan nama sampai 5 suku kata, ada gak? Ada, panjang karena itu dari kereta api lahirnya kan. Panjang namanya gitu ya. Ya kenapa panjang coba, kenapa? Ya tadi orang Arab itu pendek-pendek. Kok jadi panjang? Karena nama nisbat kepada nama ayah dan kabilahnya gitu. Namanya Umar, tapi kan dengan Umar bin Abdul Aziz, itu nama ayahnya. Suatu hari Abdul Malik datang di kantor. Pak, ada yang harus dibicarakan. Masalah apa nak? Masalah tentang kenegaraan? Bukan Pak, masalah saya pribadi. Oh, malam-malam? Ya baik, ayo sini. Pas datang, ditiup lampunya Pak. Gelap. Kaget kan? Pak, ayah ini kenapa gelap? Itu gimana nih gak bisa lihat gelap begini? Ya nggak apa-apa. Kenapa? Kan tadi kamu bilang, aku tanya masalah kamu pribadi, ya sudah. Ini kan diminyaki oleh negara. Kalau bukan negara jangan. Sebegitunya waronya itu. Bukan cuma anaknya, ada kawannya juga datang. Cerita masalah apa? Masalah keluarga, tiup gelap, yuk ngobrol gitu. Kalau misalnya negara dibiarkan nyala. Susah. Ini warnya waro tingkat tinggi Pak. Keilmuan dibangun, ekonomi hebat, ekonomi dibangun, maka ada disertasi bagus seorang ulama besar dari Mekah tentang meneliti apa sih konsep ekonominya Umar bin Abdul Aziz. Gak mungkin dalam waktu sebentar Pak ya, tapi hebat kan, makmur itu kan pasti dia ditolong Allah, dan bagaimana itu ada diteliti. Hanya sekarang jarang dibahas. Sampai dia menyimpulkan harusnya nih bapak ekonomi dunia itu Umar bin Abdul Aziz katanya. Cuman nggak dibahas saya. Makanya nanti ada 2 disertasi bagus diterjemah kok. Yang satu diterjemah judulnya Sistem Ekonomi di Masa Umar bin Khattab. Sistem Ekonomi di Masa Umar bin Khattab. Itu sama disertasi juga. Terjemah oleh Pustaka Al-Kautsar. Nah, yang Umar bin Abdul Aziz belum terjemah. Saya punya kitab berbahasa Arabnya. Bagus sekali. Ya. Ekonomi luar biasa di masa dia. Bagaimana? Sedikit ya gambarannya. Umar bin Abdul Aziz turun ke pasar, dia melihat bagaimana transaksi terjadi seperti uyutnya Umar bin Khattab. Ditanya sama Umar, kamu kemari, tahu nggak apa riba itu? Nggak ngerti, jangan jualan di sini ya, sana belajar dulu gitu. Ditanya, bab muamalah kamu tahu nggak gini? Nggak bisa. Mirip seperti Umar bin Khattab. Keberkahan yang dicari Pak, betul nggak? Keberkahan. Ditanya, kenapa anda seperti itu? Kata Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Khattab seperti ini, dan Nabi yang mengajarkan. Nabi ketika datang ke Madinah, kan sudah ada pasar Bani Qainuqa kan? Ya Yahudi kan, riba segala macam, goror itu ada semua. Diceritakan bagaimana Nabi mengutus sahabat Abdurrahman bin Auf, kamu teliti pasarnya orang-orang Yahudi itu, Bani Qainuqa itu, dicek. Ada yang jualan Pak, jualan. Jadi jualan itu kalau di atas itu bagus, di bawahnya jelek. Jadi coba praktekkan. Akadnya nggak jelas, pokoknya mah kesimpulan siapa? Abdurrahman bin Auf, begitu ya Rasulullah. Itu bukan pasar kita, gitu Nabi. Laisa sukun, itu bukan pasar kita. Kita bikin pasar baru. Maka diterapkan sistemnya begitu. Terapkan luar biasa. Ekonomi udah diterapkan. Keberkahan. Yang tanggung jawab siapa? Abdurrahman bin Auf. Gak waktu lama kalah tuh pasar Yahudi oleh pasar Rasulullah. Keberkahan. Ya kalau sama orang Islam, riba juga, goror, ya apa beda sama mereka? Nggak ada beda. Harus beda dong orang Islam itu. Keberkahan nanti Allah yang akan membesarkan. Itu di masa Umar bin Abdul Aziz. Setiap pedagang dikejar zakat, dikejar zakat itu Pak. Kenapa anak seperti ini? Dulu mah nggak seperti ini, masa sebelum anda, di masa Sulaiman nggak begini. Kata dia, Abu Bakar mengajarkan kepada kita bagaimana memerangi orang yang enggan membayar zakat.
Itu Umar, aku ingin buat kalian biar kalian berkah kamu itu. Sering dibacakan ayat, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Diambil, Pak. Dihitung langsung. Diambil itu sekian. Berkah kan? Dipaksa gitu berkah enggak? Berkah dia, Pak. Usahanya berkah, semua berkah, semua. Makanya tahun kedua jadi pemimpin tuh beres semuanya, Pak. Itu. Tapi lebih dalam ada di destinasi itu. Cuma tadi singkatnya begitulah, diantaranya begitu. Hebat itu, harusnya dikaji sama orang Islam tuh. Umar bin Abdul Aziz. Madrasah ilmu di mana-mana, Pak. Ekonomi hebat, pilar kan? Itu kan pilarnya begitu. Ilmu luar biasa, dimuliakan ahli ilmu. Terus ahli ilmu dimuliakan, dibangunkan luar biasa, dimuliakan. Di masa Umar bin Abdul Aziz, orang yang belajar ilmu agama itu dibayar. Kamu belajar sini dibayar semua. Uangnya banyak, Baitul Mal untuk apa coba? Ulamanya dimuliakan, Pak. Wah, sejahtera. Kamu belajar semua. Loh kan begitu harusnya, Pak. Di kita kuliah agama mahal gitu kan. Karena memang negara tidak punya andil. Di Timur Tengah masih gratis. Di Al-Azhar Mesir apa bayar? Enggak ada bayar kuliah agama Timur Tengah tuh beasiswa hanya 2. Kalau beasiswa resmi dia dapat semua. Jadi mulai tempat tinggal, makan, semua. Tapi secara umum kuliah itu nggak bayar. Hanya kalau dia beasiswa mandiri, kuliahnya gratis, semua dapat sama. Tapi tinggalnya dia harus ngontrak rumah, makan cari sendiri gitu. Kalau di Madinah, di Saudi Arabia itu gratis semua, bukan dikasih duit mahasiswa itu. Dulu saya dikasih, dibayar dulu saya, dapat tiap bulan kan, lumayan gitu kan, lumayan. Zaman saya 250 real naik 400 gitu. Dikasih apa? Syahriah dikasih. Semangat gitu kan. Sudan gratis. Nggak ada yang bayar. Jadi kita karena memang harus mandiri kan, swasta kan maksudnya kan. Jadi ya perjuangan, harusnya negara turun itu ngurus semua. Di mana-mana pendidikan nggak usah bayar, harusnya tanggung jawab siapa? Pemerintah. Begitu. Sejahtera, Pak. Ulama itu dimuliakan sampai kemudian kata Umar, bukukan hadis. Oh, di masa beli kasih semua kumpulin karya besar. Semua yang punya catatan hadis kumpulin, semua kumpul. Kodifikasi hadis. Dirapihkan di masa Umar. Dulu kan masih menyebar gitu ya, masih menyebar. Jihad, ya lihat jihadnya. Jihadnya apa? Yang sudah ditaklukkan Andalusia itu sempat agak goyang lah. Di masa siapa? Di masanya Sulaiman. Tetapi Umar naik, perkuat lagi. Ya. Maka nanti sampai ke Perancis. Paris itu kan dulu Islam. Paris, Menara Eiffel itu kayak Barcelona itu, Madrid. Madrid naon? Madrid nama kota kan itu muslim dulu. Hebat Islam sampai ke sana. Gak lama 2 tahun 3 bulan. Singkat cerita 2 tahun menjadi khalifah, keadilan di mana-mana, kesejahteraan di mana-mana, kemakmuran, pendidikan itu tinggi sekali. Karena itu kan ukuran hebat, ukuran apa? Bagusnya sebuah negeri kan. Kayak dulu kita di Indonesia, Pak. Kenapa dulu banyak ulama besar dari kita yang menjadi mufti di luar? Dulu banyak orang kita tuh. Yasin Al-Fadani itu orang Padang. Abdul Somad Al-Palembangi itu ulama. Nawawi Al-Bantani itu kan, itu ulama besar semua. Yusuf Al-Makassar yang Makassar. Ulama semua, Pak. Jadi orang kalau sudah belajar jadi ulama besar mendunia, itu kan hebat tuh. Ukuran negeri itu hebat itu. Sejahtera kan. Jadi orang kalau sudah sejahtera kan pasti ke ilmu, betul nggak? Kalau perutnya beres kan ini bisa kesini larinya, betul nggak? Ini belum beres repot gitu kan. Sejahtera, makanya ke ilmu aja larinya. Dulu Indonesia pernah begitu. Abad 11, 12, 13, 14, 15, 16 datang penjajah, ya itu yang membodohkan itu penjajah. Portugis, Spanyol, Belanda kan, Perancis sempat juga, Jepang, Inggris, ya itu puncaknya itu di itu. Dulu hebat orang kita itu. Jadi ulama besar, sekarang agak susah, ulama yang mendunia di kita nggak ada.
lokal saja, yang ini belum banyak yang diakui keilmuannya gitu, belum banyak. Ya kita kan sekarang masih merujuk ke ulama dari Mesir, Suriah kan. Dulu tuh jangan dikira ulama kita banyak dikaji kitabnya di mereka dulu, tapi kan sekarang kita nggak punya lagi, belum ada lah. Insya Allah ke depan ada lagi ya. Tahu kenapa sebabnya? Bahasa Arabnya lemah sekarang kita, Pak. Iya, udah punya bahasa Arab pun juga malas punya karya gitu kan. Harusnya yang ulama yang sampai doktor tuh bikin karya berbahasa Arab harusnya. Jadi kita ada beberapa ulama yang bukan buat disertasi doktor dan dibuat buku dan dicetak ada, tapi belum banyak. Yang sekarang terkenal Dr. Ahzami, S3 di Riyadh, tafsir, bikin buku Al-Hijrah fil Quran, itu bestseller di Timur Tengah. Al-Hijrah fil Quran wal Hayatu fil Quran, tentang hijrah dalam Al-Quran. Itu bagus bukunya, diterjemah oleh Gema Insani Press kalau tidak salah. Hijrah dalam Quran itu ada, itu kan disertasi beliau berbahasa Arab, dicetak jadi buku, dijual umum gitu. Saya dijual tuh, saya kemarin di Mekah pas umroh ada buku beliau dijual, Pak. Bangga kita kan, Masya Allah Dr. Azami. Di kita kan gak dihargai ilmunya, betul nggak? Itulah musibahnya kita itu. Ilmu di mana-mana, jihad, tadi jihad dikuatkan. Sampai akhirnya orang baik, orang adil kan pasti ada yang nggak suka ya. Yang nggak suka siapa coba? Orang-orang kerajaannya juga perebut. Iya, perebut. Sampai kemudian direncanakan bagaimana, kan tadi fasilitas mewah dikurangi gitu kan. Aduh, ya kiating berarti. Ya memang begitu kan. Jadi banyak yang nggak suka. Belum lagi orang-orang yang akhlaknya kurang baik gitu kan. Sehingga cerita bagaimana akhirnya ada upaya untuk membunuh Umar bin Abdul Aziz. Susah, gimana ngebunuhnya ya? Kalau langsung juga nggak mungkin kan? Mana caranya? Akhirnya disuruhlah pembantu Umar, ya, yang memang ya pembantu itu dia budak, masih budak, ingin merdeka dia itu. Dipanggil, dibayar, kalau tidak salah dibayar 1000 dirham ya, dirham, gak besar lah, atau 500 saya lupa lagi angkanya itu. Dipanggil sama orang-orang Bani Umayyah lagi, Pak. Tadi dari klannya siapa? Jadi Abdul Malik itu. Apa? Kasih racun ya untuk makan dan minumnya Umar. Gak ada yang bisa kecil orang ini karena Umar udah percaya banget gitu. Suatu hari Umar sedang makan, dibumbui racun, Pak. Dimakan itu. Sakitlah Umar. Umar tahu ini nggak biasa deh, kayaknya dampak racun. Ya orang soleh kan tahu, oh ketahuan, yang meracun tuh pembantu sendiri. Dipanggil, lihat Umar bin Abdul Aziz dipanggil. Ini usianya 39 tahun setengah, mau 40 tahun. Dipanggil, ya Fulan, kenapa engkau meracun aku? Ya enggak katanya. Kenapa kamu meracun aku? Apa salahku kepada kamu? Apa aku bikin salah kepada kamu? Kenapa engkau racun aku? Sebutkan. Akhirnya dia dengan tertunduk menyampaikan, iya aku diperintahkan. Yang merintahkan kamu siapa? Disebutkan. Kamu dibayar? Dibayar. Berapa? Sekian. Tadi itu antara 500 atau 100 1000 dirham. Kata Umar, wahai hak, kasihan kamu, kata Umar. Uang itu haram untuk kamu. Sini bawa uang itu. Dibawa uangnya, Pak. Dibawa uangnya. Uang ini nanti besok kamu simpan, berikan ke Baitul Mal. Nanti aku kasih uang aku yang sama dengan punya kamu. Diambil dari bantalnya, Pak. Bayangkan, ini sama nih, 1000 dirham, bawa, itu haram buat kamu, simpan, ini halal aku masih buat kamu. Kau ingin merdeka, aku merdekakan kamu. Dan sekarang juga pergi dari sini. Kalau kamu ketahuan kamu bisa dibunuh. Pergi. Ini ma'ruf bagi Islam. Ini. Sampai kemudian sakit makin parah, orang-orang kan pada datang. Ya Umar, bagaimana? Ini yang pro kepada Umar ya gitu. Bagaimana kalau aku carikan tabib, dokter? Lah, enggak usah. Ya Umar, aku carikan dokter, enggak usah. Lihat. Apa jawabannya? Aku sudah
tidak betah tinggal di dunia ini. Aku sudah rindu ketemu dengan Rasulullah. Dan dia ceritakan, beberapa hari aku mimpi dengan Umar, dengan Rasulullah, dan dengan uyutku Umar bin Khattab. Aku mimpi, sampai kemudian mimpinya apa? Ditanya, ya Umar, sudahlah, ayo kumpul bersama kami, sudah cukup kumpul bersama kami. Itu di mimpinya, Pak. Ada Rasulullah, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ngumpul semua. Aku mimpi bertemu mereka, aku ingin segera ketemu dengan mereka. Nggak apa-apa, aku sudah tidak betah di dunia ini. Ini Umar bin Abdul Aziz. Loh, kok gitu ya? Gitu kan, mungkin kita berpikir kan, kenapa itu sama dengan tidak ikhtiar? Beda tingkatan. Antum jangan, beda makomnya, itu jelas tidak. Wong tadi zuhudnya aja zia seperti itu, zuhudnya Pak. Ini orang luar biasa, Pak. Nggak bisa lah, antum nggak bisa begitu kalau tidak melewati tahapan. Saya rek meniru arik zuhud, bajunya biasa, nggak bisa. Iman dulu gitu loh, imannya nggak bisa, gimana mau bisa seperti itu? Nggak akan. Jadi proses itu panjang sekali, sampai seperti itu proses panjang sekali. Dia menceritakan, aku sudah nggak betah, biarkan aku ingin segera ketemu dengan Rasulullah, dengan Abu Bakar, dengan Umar. Aku diajak bersama mereka. Mimpinya begitu. Maka meninggal dunialah Umar bin Abdul Aziz, usianya 40 tahun kurang lebihnya. Singkat, menjadi khalifah 2 tahun setengah kurang lebih. Ketika meninggal sampai kemana-mana, termasuk tadi yang di Madinah itu, dimakan tuh kambing oleh serigala, kaget dia. Baru tahu kemudian hari kan, oh tepat ini ketika damai, ketika aman itu di masa dia, rupanya di masa Umar bin Abdul Aziz. Sampai kepada orang-orang Kristen Nasrani menangis. Orang adil sudah tiada, katanya. Kenapa engkau menangis? Dia orang yang baik, orang yang adil. Yahudi menangis, semua menangis dengan sosok Umar bin Abdul Aziz ini, Pak. Termasuk orang-orang Syiah. Makanya lihat, Syiah pun hormat kepada Umar bin Abdul Aziz. Tidak pernah menggambarkan gambaran buruk gitu ya. Ada nggak celah buruk? Nggak ada. Ini Allah yang memberi karunia besar kepada Umar bin Abdul Aziz, seorang yang luar biasa, Pak. Asyaju Bani Umayyah. Ini seorang khalifah yang agung, seorang ulama besar di zamannya, mujaddid pertama. Nabi menyebutkan setiap penghujung 100 tahun yang pertama akan diutus seorang yang akan memperbarui urusan agama mereka. Tepat kan? Karena Umar bin Abdul Aziz meninggal tahun 101. Ya, lahir 61. Pas berapa? 40 tahun. Penghujung abad pertama tuh diutus seorang pembaharu. Ulama sepakat itulah Umar bin Abdul Aziz, mujaddid Qarnul Awal, mujaddid abad pertama dari Bani Umayyah. Dia mujaddid, dia seorang ulama besar dan pemimpin yang adil. Umar bin Abdul Aziz. Itulah kajian kita pada malam hari ini ya. Waktunya terbatas, saya nggak bisa lebih banyak lagi. Kita ambil pelajaran dari Umar bin Abdul Aziz. Yang pertama apa? Penting sekali ya, keluarga jaga makanan, hati-hati ya makanan. Karena munculnya Umar dari keluarga yang warok, dari Umarnya, dari Umar, dari neneknya, ya kan, wanita yang soleh tadi itu, miskin tapi dia menjaga kehormatan. Kemudian dari ibunya, ayahnya gitu, nurun ke anak, nurun ke anak. Jaga makanan, jangan sembarang ngasih makanan ke anak kita, karena pengaruh untuk akhirat dia nanti gitu. Yang kedua, didik anak-anak kita di lingkungan yang kondusif, karena Umar tumbuh itu saksinya terbentuk karena lingkungan yang membentuk dia. Sekarang akhir zaman tidak mudah, hati-hati, salah bergaul dampaknya berat. Ya, jangan bangga wahai para orang tua bisa mendidik anak, fisiknya doang digedein gitu kan, tetapi ini nih ideologinya sekuler, liberal, komunis, nauzubillahi min dzalik. Dari kecil kita didik, dari kecil kita jaga, udah gede jadi pembangkang kepada Allah, nauzubillahi min dzalik. Tugas orang tua itu begitu. Yang ketiga, berikan pendidikan agama terutama Al-Quran.
dari awal Al-Quran, suruh ngafal Al-Quran anak-anak itu. Udahlah, kembali ke pendidikan yang sudah melahirkan orang-orang hebat gitu. Sekarang sedang dirintis lagi. Quran. Banyak sekarang ini belajarnya nggak jelas. Nggak jelas, Pak. Ada sudah tinggi ilmunya, ngaji nggak bisa gitu. Pada ngaji ini tangga pertama. Belajar sampai S2, S3, baca Quran nggak bisa, nggak bener ngajinya gitu. Gimana itu? Dan dia muslim lagi. Bukan cuma ngaji, sholat pun nggak bisa dia. Kan bermasalah kan, error gitu kan pendidikan. Gimana berharap banyak kepada orang seperti itu, kepada generasi seperti itu kan susah. Quran bereskan, lihat, diterapkan, muncul kebangkitan. Dulu juga diterapkan oleh Sultan Murad di zaman pemerintahan dia sampai muncul generasi Al-Fatih. Emang simsalabim seorang diri? Enggak, itu satu generasi. Quran, hadis, gitu, hafal, latih dengan sejarah, memunculkan jiwa pahlawannya, heroik itu dengan sejarah. Berarti terus muncul orang hebat. Nanti silakan arahkan jadi apa terserah. Mau jadi pemimpin, mau jadi apa serah arahkan. Mau jadi militer arahkan. Simple gitu loh. Belajar banyak, tinggi, waktunya panjang, pas beres bingung, mau nikah aja bingung gitu. Nggak berani. Ini repot ini. Nambah beban untuk umat Islam gitu ya. Jadi kita tuh menjadi orang-orang yang punya karya besar untuk agama ini. Kemudian yang berikutnya apa? Yang berikutnya adalah penting sekali ya, memilih pemimpin yang baik. Sulaiman bin Abdul Malik itu karya besarnya sebelum meninggal ngangkat Umar bin Abdul Aziz ini. Kan kebagian pahalanya, betul nggak? Kebagian dong. Sulaiman ngangkat Umar bin Abdul Aziz, kebagian pahalanya itu pasti itu. Yang terakhir, belajar dari Umar memimpin. Dia tidak hanya memimpin dengan strategi otak saya, tapi dengan spiritual. Bagaimana kedekatan batin dibangun. Orang cinta kepada Umar, tapi secinta-cintanya orang yang di dunia kan pasti ada yang benci juga kan. Ya Nabi saja juga sama lah, Nabi ada yang membenci juga Nabi, betul nggak? Ya begitulah orang baik. Ekonomi dibangun, ilmu maju, jihad untuk menaklukkan wilayah itu kan untuk menyebarkan Islam. Itu saja kan. Ekonomi, ilmu dibangun manusianya kan. Yang paling penting itu manusia, unsur peradaban teh. Sama apa sama tadi ekspansi itu, jihad, memperluas wilayah. Untuk apa? Bukan untuk mencaplok zalim, tidak. Bukan menjajah, diambil kekayaan, tarik ke sana, biarkan rusak, enggak begitu. Nyampaikan Islam biar orang sebanyak mungkin dapat hidayah gitu loh. Kenal Islam, karena itu yang akan membuat dia bahagia di akhirat nanti kan. Itu tugas seorang pemimpin begitu. Ada benak tuh begitu. Ketika akan memimpin harus itu tugas utamanya gitu. Nggak cuma bangga dengan membangun infrastruktur, tapi manusianya bejat, rusak gitu. Buat apa gitu kan? Unsur peradaban penting itu manusia, Pak. Maka Nabi juga membangun 13 tahun tuh di Mekah tuh manusia yang dibangun. Di Madinah baru sistem. Udah siap manusianya, sistem itu ngikut saja. Selalu begitu polanya. Kedepan juga sama akan ada kebangkitan Islam. Belajar dari Umar bin Abdul Aziz. Maka saya sangat terinspirasi sekali. Udah lama ini, udah saya dari waktu SMP udah baca biografi Umar bin Abdul Aziz. Dulu terbatas referensinya. Senang terus, saya udah punya niat. Jadi sebelum menikah kalau punya anak laki-laki akan saya beri nama Umar Abdul Aziz. Dikasih anak, alhamdulillah kan kasih nama Umar Abdul Aziz. Pesantrennya Umar bin Abdul Aziz. Ini tokoh yang sangat menginspirasi saya. Ya, nggak pernah bosan saya menyampaikan ini karena waktu terbatas. Saya ingin berpanjang-panjang, waktu terbatas. Ya, jadi harus berakhir. Cukup ya. Semoga antum terinspirasi. Fa'tabiru ya ulil albab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.